Mungkin saya ke PDIP terlebih dahulu karena mungkin masyarakat berpikirnya seperti ini. Sebenarnya apa sih yang menjadi dasar reshuffle kabinet meski itu memang hak prerogatif presiden. Kalau masalah kinerja banyak kok menteri-menteri yang sudah bolak-balik dikritik masyarakat nggak direshuffle juga. Kalaulah mungkin publik bertanya apakah jangan-jangan reshuffle ini untuk menguji loyalitas partai politik sekarang bahkan juga ke depan. Karena Mas Arief Wibowo ini sudah banyak ini partai politik dalam koalisi tapi ternyata sudah mulai tebar pesona untuk 2024. Bagaimana? Ya. Suara saya jelas, Mbak? Jelas. Oke. Jadi saya kira kalau soal tebar pesona itu namanya juga ke depan menjelang pemilu ya, dan presiden periodisasi jabatannya kan berakhir 2024. Nah, partai politik tentu akan mendorong kader-kader terbaiknya untuk bisa tampil ya di publik lebih kuat begitu, dan bisa jadi nanti akan menjadi calon dari masing-masing partai politik atau koalisi gabungan partai. Tetapi sekali lagi tidak ada sinyal yang cukup kuat dari presiden ya bahwa akan dilakukan reshuffle kabinet. Itu yang membuat kita juga berpikir loh, kok tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, ya apalagi badai muncul isu reshuffle kabinet. Tetapi bahwa pemerintah, presiden maksud saya, selalu melakukan evaluasi terhadap kabinetnya, sudah pasti itu hak beliau, kewenangan beliau. Apakah nanti keputusannya akan dilakukan reshuffle kabinet atau tidak, itu urusannya beliau. Ya, kewenangan beliau sebagai presiden. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa menyangkut kader-kader partai yang ada di kabinet sebagai menteri, tentu akan dikomunikasikan dengan pimpinan tertinggi partai, dengan ketua umum partai. Ya, karena bagaimanapun juga presiden tidak lahir sendiri, tapi beliau hadir bisa menjadi presiden karena dukungan gabungan partai politik. Ya, ada partai-partai yang memang sejak awal memberikan dukungan pada beliau sehingga beliau menjadi presiden. Okay. Nah, dengan demikian tentu akan ada komunikasi yang baik dan tentu presiden akan mengambil kebijakan sekaligus keputusan yang bijaksana apakah perlu kader partai diganti atau tidak. Tapi menurut teman saya sejauh ini komitmen beliau terhadap partai-partai pendukung terutama, pengusung terutama tidak tergoyahkan. Ya. Saya kira ini penting untuk menjaga stabilitas politik karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh presiden dan itu niscaya membutuhkan dukungan partai pengusung dan pendukung beliau. Mungkin sekarang saya ke Pak Jazilul, sebenarnya PKB ini loyal tidak sekarang ataupun juga nanti gitu? Bagaimana ya sebenarnya? Mbak Caca, PKB itu punya track record terkait dengan loyalitas. Jadi kalau sudah bersikap mendukung, tentu kami akan mendukung sepenuhnya. Nah, makanya terkait dengan reshuffle ini, apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin, itu lebih sekedar bercanda dengan Pak Zulkifli yang saya tahu kedua beliau sangat akrab. Dan sekarang kan tergabung dalam satu koalisi. Dan Pak Jokowi tahu kok koalisi yang as-sabiqunal awwalun, koalisi yang pertama, bahkan juga ngajak lawan politiknya. Bahkan ada partai yang dulu tidak mendukung, kemudian mendukung. Kami pun tidak mempermasalahkan itu. Karena bagi PKB yang terpenting, pemerintahan ini sukses dan memberikan manfaat terbaik kepada masyarakat. Jadi soal isu reshuffle bagi PKB itu bukan sesuatu yang urgent, apalagi membuat kami panas dingin dan lain-lain, tidak. Karena kami tahu betul bahwa para menteri PKB yang sedang bekerja bersama Pak Jokowi itu juga luar biasa berusaha untuk sebaik-baiknya. Baik. Tetapi memang Mbak Caca, kami pun heran dengan para menteri yang dia bukan ketua umum partai, bukan pengurus partai yang kemudian tiba-tiba akhir-akhir ini banyak yang tebar pesona. Dan kinerjanya juga tidak bagus-bagus amat. Nah ini menurut saya seperti yang saya sampaikan terdahulu, saya harap para menteri fokus pada kerjanya karena ini di akhir pemerintahan. Sudah tidak ada waktu lagi untuk tidak fokus gitu. Buktikan jabatan amanah yang diberikan presiden untuk menjadi pembantunya dalam rangka untuk
memberikan yang terbaik kepada masyarakat, ya tentunya di saat-saat ini gitu. Ya. Nah, makanya wajar saja Pak Presiden bolak-balik memberikan ancaman kepada para menteri untuk melakukan reshuffle walaupun Oke. sampai detik ini juga belum dilakukan. Gitu. Baik. Karena kan Ya. Iya, mungkin sekarang saya ke Mas Henry. Mas Henry, sebenarnya ketika melakukan reshuffle, ada peran partai politik juga tidak sih menjadi pertimbangan? Karena gini, jangan sampai memasukkan partai politik yang tidak loyal, ternyata ini menjadi momentum mereka untuk punya modal, kemudian 2024 pisah kongsi lagi. Ini bagaimana? Oh, kalau itu pasti Pak Jokowi sudah punya perhitungannya sendiri gitu ya, dan setiap partai politik kan punya agendanya masing-masing. Jadi kalau pertanyaannya loyalitas atau tidak, saya sih yakin PAN dan PKB ini loyalis. Disuruh akrobat penundaan pemilu kan mereka lakukan juga. Oh, Gitu ya, walaupun saya nggak tahu apa itu disuruh atau tidak kan. Kalau kata Pak Zazil kan inisiatif sendiri itu. Tapi hal itu memang membuat akhirnya ada tagar 2024 gantian yang saya inisiasi. 2024 gantian ini kan sebetulnya minimal tujuannya 3 nih. Ngasih tahu ke para penguasa bahwa rakyat tuh nggak setuju ada penundaan pemilu. Terus kemudian yang kedua, ngasih tahu juga ke rakyat yang nggak mau penundaan pemilu, banyak kok temennya. Jadi kalau mau sama-sama dukung tolak penundaan pemilu, ya temennya banyak. Baik. Jadi yang kemudian yang ketiga, ini ngasih tahu juga ke penguasa yang menyampaikan bahwa perlu ada penundaan pemilu dengan apapun alasannya. ya. Rakyat Indonesia ini pinter-pinter, jadi nggak usah dibodoh-bodohin juga gitu. Oke. So artinya kalau tadi bicara loyalitas, PKB dan PAN ini sangat loyal kepada Pak Jokowi. Hanya sekarang tuh kan tadi terbukti Pak Jajil bilang bahwa emang lagi bercanda nih dua ketum ini. Kayaknya sekarang semua fokusnya ada di Pak Jokowi gitu. Kalau Pak Jokowi mau reshuffle ya reshuffle segera, kalau enggak momentumnya hilang. Dan akhirnya para menteri-menteri ini tidak bisa kerja maksimal Oke. gitu. Nah mungkin ke Pak Derajat sebenarnya kalau dibilang mau ya semua partai pasti mau lah ya jabatan menteri. Tapi dengan waktu sesingkat ini nih sebenarnya apa yang bisa diharap? Mungkin istilahnya seperti itu ya, bagaimana? Begini kan, kalau kita lihat ini penggunanya itu kan presiden. Tentu presiden ketika memutuskan reshuffle akan memperhitungkan kalau dari sisi dukungan politik nggak banyak yang bisa diberikan PAN karena kursinya kan nggak banyak juga. Kemudian presiden juga sudah didukung oleh mayoritas partai di DPR. Jadi dukungan politik untuk di Senayan dan sebagainya saya rasa bukan nilai tambah ya. Kemudian kalau untuk yang lain-lain saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran presiden. Mungkin juga yang dalam pikiran beliau adalah profesionalisme untuk meningkatkan kinerja. Ya kita lihat saja nanti seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum PAN ya. Pokoknya kalau untuk kebaikan bangsa kita apakah legislatif, eksekutif itu sama saja karena masing-masing bisa memberikan kontribusi. Jadi di satu sisi ini saya pribadi kita juga menyadari dua kali pemilu PAN itu tidak mengusung dan tidak mendukung Pak Jokowi. Sehingga tentu kita punya etika lah untuk tidak menyorong-nyorongkan diri gitu ya. Tapi kalau misalkan diminta untuk kebaikan bangsa tentu akan kita rapatkan, kita akan diskusikan di internal maupun Bang Zul tentu akan berdiskusi dengan sahabat-sahabatnya para ketua umum. Seperti Mas Zuli bilang tadi, Bang Zul dengan Cak Imin itu karib sekali, dekat sekali gitu ya. Jadi tentu akan berdiskusi, nah mana yang terbaik bagi masyarakat dengan sisa waktu yang ada ini, itu tentu yang akan dipilih. Jadi kita betul-betul menjaga etika kita di dalam berpartai dan kemudian juga kita betul-betul melihat mana yang bisa memberikan kontribusi ya di eksekutif, legislatif, dimanapun juga itu sama dan tentu juga kita tetap juga kritis sebagai teman ya Mas Arief Wibowo sama-sama Wibowo namanya tahu betul bagaimana kita bisa kritis tapi tetap juga menjaga pertemanan. Jadi misalkan ada hal-hal yang perlu kita kritisi supaya diperbaiki tentu akan kita sampaikan gitu ya seperti dan tantangan ke depan ini kan banyak sekali. Tantangan ke depan ini ada tantangan terkait dengan bagaimana sikap geopolitik Indonesia terkait perang Rusia Ukraina yang membuat kita salah tingkah sekarang. Kemudian ada tantangan terkait dengan kemungkinan melonjaknya harga-harga pangan karena perang tersebut.
ada tantangan untuk pembiayaan IKN, ya, ada tantangan untuk stabilisasi APBN, banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi dan saya rasa sebagai bangsa ya kita perlu untuk menyatukan semua pikiran, kekuatan terbaik untuk mengatasi tantangan-tantangan itu. Kemudian nanti 5 tahun kita kompetisi lagi, tapi kompetisinya adalah antar teman gitu ya. Saya sama Mas Arief itu komunikasi sangat bagus sekali walaupun kita beda partai, mungkin kalau di dapil juga kader-kader kita saling bersaing, tapi ya itu kompetisinya antar teman yang untuk kebaikan bersama. Baik, sebenarnya nanti sesaat lagi saya akan mau tanya, kalaulah dalam pembicaraan saya sudah setengah jam lebih ini, tampaknya partai politik yang punya menteri ini posisinya dipastikan akan aman-aman saja, anggaplah ini bercanda. Sementara partai profesional, maksud saya menteri profesional akan punya kans untuk diganti, padahal dalam kajiannya bahwa menteri profesional dianggap ini lebih baik kinerjanya, bahkan jarang tersangkut kasus korupsi. Apakah bahwa menteri partai politik tidak akan diganggu-gugat karena ini jatah politik sesaat lagi?